Itu 2000 berapa ya 2019 sampai 2021 aku pacaran sama alumni aku. Ya, jadi lu masih SMA, dia alumni. Ya, tapi pas 2019 ini aku udah kelas 3 lah. Dia udah beda 6 tahun pokoknya. Ya. Jadi itu dia yang dikenal alumni kayak gue nih kayak gitu. Ya, gue dulu preman nih di kampus, di kampus sekolah di gitu. sekolah deh kayak gitu ditakutin angkatan aku gitu-gitu. Nah itu tuh aku dapat inspirasi dari dia karena dia freak banget sih menurut aku. Pernah pura-pura kebaca. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Al Idrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Halo. Hai Kak, salam kenal. Salam kenal. Aku perkenalkan diri langsung aja. Boleh, langsung nama, umur, tinggi badan, berat badan. Kodam juga. Jangan ya. Jangan, soalnya zodiak sekarang udah gak laku kan. Oh iya, lakunya kodam sekarang. kodam. Oke, aku perkenalkan diri dulu. Nama aku, halo teman-teman, nama aku Dinsa Sabina Putri Herwin. Sebutin ya nama papaku biar dia bangga. Panjang banget. Umur aku nanti tanggal 26 Oktober 2024 aku 22 tahun. Zodiak aku Scorpio sih. Ih, benci kali aku sama Scorpio. Tuh mama aku juga loh. Jadi sebelum aku lahir itu mama aku berdoa supaya anaknya jangan Scorpio. Iya. Sumpah, Jadi gitu. Scorpio keluar deh. Iya, Scorpio lagi. Kalajengking. Emang red flag banget ya Scorpio. Buat Gemini itu red flag. Kamu Gemini. Nah, buat Gemini tuh kayak Red aku nggak mau punya Gemini di hidup aku ya. Oh gitu. Nggak, kalau teman aku masuk ke Gemini. Iya, jadi kalau pasangan cowok ya Skip banget, skip parah. banget. Skip Karena kalau cewek Gemini itu masih penting, tapi kalau cowok Gemini emang skip sih. Skip. Parah sih emang. Libra sih the best. Oh iya, dia Gemini, makanya gak skip Ini sih. Gemininya Juni. Tengah, jadi kayak Gemini banget Ya gitu. kan? GWSD. Iya, aduh, parah banget. Ntar ya, ngopi dulu dikit. Oke, Padahal ini apa-apa. brandnya gak tap in, tapi gue lagi pengen ngopi gitu. Anyway, gue tuh ngeliatin konten-konten lo ya. Kenapa sih lucu banget kayak jadi preman priuk lah. Kan kayak cewek kalau di TikTok tuh kan sekarang kayak cewek tuh pengennya terlihat cantik, seksi. Iya, lipsing ya. Nasty girl kayak gitu. Terus di saat begitu di tengah gempuran pria lagi wanita-wanita pakai daster dan joget, lo jadi preman gitu. Iya kan? Mungkin kalau misalkan to the point-nya adalah aku pernah kayak gitu tapi gak laku. Serius? Viewersnya cuma 100. kayak aku tuh dulu ngonten tuh dari tahun berapa ya? 2020 lah. Iya ya. Dengan branding yang berbeda. Terus aku kayak udah capek dengan branding itu. Akhirnya aku kayak yang tau gak sih kayak lip sync terus ada kata-kata doang. Oh iya Kayak tahu. yang biar orang-orang pada relate kayak gitu doang. Itu juga lumayan sih. Cuman ya ya udah yang kayak gitu aja gitu, nggak yang nyampe di benak orang-orang wah ini Dinsa nih yang suka ini, enggak. Ya udah akhirnya kayak gitu-gitu doang. Terus kalau misalkan yang lip sync sendiri ya nggak laku. Emang bukan spek cewek TikTok aja ya kebetulan ya. Gitu. Terus emang spek cewek TikTok tuh maksudnya gimana? spek cewek TikTok Spek kayak cewek TikTok. ya gitu-gitu lah sih yang spek cewek TikTok gitu-gitu kan. Kayak ya udahlah. Terus apalagi muka gue filteran mulu ya. Jadi emang nggak pantas aja gitu buat lip sync doang. Itu di sini nggak ada filter, nggak apa ya? Apa? Di YouTube Nggak apa-apa. Biar orang-orang pada tahu deh. Nggak apa-apa deh. Udah nggak apa-apa. Atau ini nggak bisa diedit dikit. Paris lah minimal ya. Oh iya, ini teasernya doang ada di Paris. Paris aja lah nggak apa-apa. Makanya kan sekarang ada istilah misalnya siapa gitu, artis Dinsa di kamera wartawan gitu. Ih takut banget. Sumpah itu takut tau kamu. Iya kan? Kayak ya Allah nih gue kudu budget berapa ya bakal operasi ya. Spazim. Tapi emang ada niat sih. Tapi ya Allah, papa jangan lihat apa. Takut. Soalnya nggak boleh kan. Oh iya, kenapa nggak boleh? Sama papa nggak boleh. Sama gitu. mama ya udah nggak apa-apa. Sama pakai duit sendiri gitu. Iya, sama pakai duit sendiri. Investasi ya kak. Iya, investasi. Tapi anyway, kenapa kepikiran buat jadi preman gitu? Jadi gini ceritanya. Jadi kan karena aku tinggalnya ini bukan di komplek ya. Iya. Di perkampungan. Which is itu teman-teman aku tuh cowok-cowoknya kayak yang anak-anak basis kalau kamu tau. Basis. Bukan basis Oh, ini ya. Basis tuh barisan anak eksis gak sih? Nah itu tuh kalau di sekolah tuh basis itu tuh kayak yang suka nongkrong. Iya. Terus yang apa ya, ada acara-acara sekolah tuh mereka yang paling depan, yang tim rusuhnya segala macem. Apalagi untuk
urusan tawuran gitu ya. Itu biasanya nih bingung nih Garda aku terdepan antara ya. antara anak basis sama petarung. Kalau anak basis kan biasanya yang nongkrong doang, terus yang bener-bener kayak ya udah nih gue ada di geng ini loh gitu. Tapi kalau yang petarung tuh biasanya anak basis yang tawuran juga gitu. Nah aku tuh ada dua itu, anak basis sama petarung. Nah sorry ya, aku tuh pernah punya mantan. Oh gitu. Dia tuh kayak alumni sekolah dan itu tuh kayak dia tuh dikenal kayak yang serem gitu loh. Dan kalau dia ternyata tuh pas aku dulu SMA tuh karena kita masih polos mungkin ya, kita tuh kayak takut gemeter ngelihat mereka. Tapi pas kita lulus, gue bego juga takut sama ginian. Padahal mereka tuh omongannya cuma yang halu gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Jadi cuman kayak so jagoan aja gitu. Jadi itu aneh banget kan dilihatnya. Jadi kenapa aku bikin kayak gitu? Karena biar anak zaman sekarang tuh tahu kayak gitu tuh nggak asik. Kayak gitu tuh lo alay banget kayak gitu. Terus lo kayak gitu tuh nggak keren segala macem gitu sih. Soalnya ada beberapa komen juga aku lihat gara-gara ngeliat konten lo Din, gue jadi gak takut sama anak-anak basket itu karena biasanya basicnya ya anak-anak basket kayak gitu tuh kalau di tiap sekolah karena mereka ngerasa yang paling gaul, paling nyentrik di angkatannya, beberapa anak-anak yang introvert tuh jadi kayak yang takut gitu-gitu sih. Dan emang kadang kerjaannya bukannya mereka suka kayak maksudnya bullying anak-anak introvert gitu kan. Nah iya, kayak misalkan aku diem aja gitu. Mungkin aku ada kekurangan fisik atau mungkin ada behavior aku yang mungkin menurut dia aneh, itu dibully sama mereka sama yang anak-anak basis ini karena mereka kan yang pasukan gue banyak nih, gue asik nih, gue ngelawak gitu. Nah biasanya kan kayak gitu kan jatuhnya bully kan kayak gitu sih. Jadi aneh aja sih aku ngeliatnya. Cuman ya walaupun aku dulu nongkrong juga, tapi apa ya kayak ya itu sih biar mereka tuh nggak yang terlalu nyentrik banget, yang ngerasa kayak nih gue yang punya angkatan nih, gue yang punya sekolah, gue yang ditauin semua sekolah kayak gitu sih. Aneh banget gak sih manusia kayak gitu? Iya ya kan? Ya dulu ya kayak setiap sekolah ada gak sih? Pasti dulu ada, gak mungkin gak ada. Oh istilahnya anak basis. Anak basis. Kira kayak basis gitu. Karena kalau the real basis kan kayak keren kan? Keren banget kan, terer itu mah gitaris ya. Ada beng gitu biasanya kalau basis kan. Gitu lah. Iya kan keren kan. Keren banget. Tapi kalau basis yang kayak so eksis gitu. Iya. Eksis gitu. Tapi sebenarnya bagus sih jadi anak basis menurut aku. Plusnya adalah mereka jadi tahu cara gampang bersosialisasi karena bergaul, nyari relasi segala macem. Cuman ada mereka yang menyalahgunakan hal itu gitu kayak gue tahu ini itu loh gitu-gitu. Itu tuh aku paling gak suka sama orang itu kayak mereka sebenarnya nggak tahu apa-apa tapi ditahu-tauin kayak gitu loh. Terus ngerasa kayak ya lah itu teman-teman gue tuh kayak gitu, kayak aneh banget gitu. Jadi seharusnya basis in a good way lah ya. Plusnya di situ sih menurut aku. Tapi kamu sendiri pernah gak sih punya pengalaman buruk gitu sama orang basis gitu, mungkin di sekolah gitu kan? Kalau kita trauma banget. Gak di type in, mohon maaf sama brand itu. Astagfirullahaladzim, sorry. Air mineral. Ya maksud aku kayak dulu aku pernah, kenapa aku juga aku ada 3 sih jatuhnya ya. Kayak petarung, basis sama kakak kelas. Kakak kelas aku, kalau kamu lihat TikTok aku tuh aku ada ngelabrak. Ya ngelabrak di zamanku juga ada. Iya kan, itu pasti semua sekolah ada karena itu tuh gak enak banget gak sih? Jadi tuh di waktu aku SMA, karena aku basic kayak MTS, SMP-nya aku MTS, itu kan sekolah Islam ya, gak ada lah kayak gitu. Paling banter banget tuh labrak lah. Di ya paling kayak lo kerudung lo kurang panjang gitu loh, paling kayak gitu doang. Rambut lo kemana-mana. Cuma pas aku masuk SMA dan itu negeri, aku di Jakarta Selatan kan BTW, itu aku kaget sama yang namanya forum. Oh iya itu ada ya zaman kan? forum kayak, tuh. Jadi kayak angkatan kamu di forum gitu iya kan? Ditarik tiba-tiba. Nah itu waktu itu aku ditarik sama temen aku, Din ayo ikut kemana? Udah ikut aja. Ikut tiba-tiba ke rumah kakak kelas. Ya aku sampai sana. Biasanya kalau maksudnya gue kira masih di area sekolah gitu. Enggak, ini rumah kakak kelas. Aku ingat banget itu pertama kali. Rumah kakak kelas itu 3 angkatan kak. Aku angkatan 20 BTW. Angkatan 20, 19 sama BTW enggak, ini pertama kali aku tuh dibawa kayak ke komplek rumah warga tapi pojokan gitu deket waduk. Itu serem banget. Lu kan. pasti udah ngerasa gue dicemplungin lah. Gue kayak gila nih, mak gue tahu nggak ya? Gue sih kalau misalnya gue mati di sini, mak gue tahu nggak? Karena takut. Anak MTS coy, biasa gue pegang Al-Quran dikumpulin di waduk. Terus kok gitu ya aksennya? Terus abis itu apa tuh namanya? Dikumpul tuh 3 angkatan. Tapi yang forum itu yang kelas 3-nya kan. Apa sih kalau anak jaksa bilangnya agit?
Ya kan, Agit, Out, Utas. Apaan tuh? 1, 2, 3 dibalik. Iya, dibalik. Oh, oke. Yang Utas tuh kelas 1-nya, Out yang kelas 11 ya gitu. Terus sama kakak aku tuh kayak dikumpulin kayak, yaudah deh gue duduk aja gitu. Tiba-tiba ngomong gini, Dinsa, Jessica, Ranti, sini HP-nya. Ih, serem banget kayak gue, emang gue maling. Tiba-tiba ya udah karena gue takut, Kasih. passwordnya apa nih? Kayak gitu. Kayak melanggar privacy banget ya sih. Iya, masalah tuh Kak, aku nggak kenal siapa-siapa Kak. Yang aku ajak ngobrol itu karena aku orangnya gimana ya? Ya udah kalau misalkan emang lo ngajak ngobrol gue, ya udah gue bakal asik gitu. Cuman pada situ kan aku baru banget masuk sebulan sekolah deh kayaknya. Sebulan sekolah itu baru aku kayak ikut-ikutan, lebih tepatnya sih diajak ya, ditarik gitu. Makanya nggak pernah ngobrol sama siapa-siapa, tiba-tiba digituin. Terus dicek-cek HP aku. Tapi aku gak kenapa-napa sih, cuma kayak bingung aja kok SMA gini ya gitu loh. Iya, terus maksudnya kayak nggak enak banget gitu dilihat privasinya kan. Bener, takutnya kayak pas gue lagi minta duit sama gue dibaca gitu loh, kan kayak nggak enak. Tapi yang kena tuh temen aku ada, karena temen aku tuh emang dia social butterfly lah. Jadi chatan sama kakak kelas tuh dibaca-bacain terus kayak lo cantik banget apa kayak gitu. Itu jahat banget sih menurut aku ya, kayak gitu sih. Ya banyak lah yang forum-forum seperti itu, sampai aku mikir kayak ini orang gak ada kerjaan apa kayak gini. Itu dari aku pengen dapat pengakuan aja iya, kan. pengen apa, validasi lah ya. Dari aku kelas 1 tuh aku udah mikir kayak gitu Kak, ini orang kenapa ya. Sampai aku waktu itu udah kelas 11, kelas 2. Tahu gak ya manggil aku angkatan berapa? Angkatan alumni. Aku gak mau nyebutin ya, takut gitu. Ya kan udah lulus, ngapain takut? Oh iya, takut. Cemen banget dong. Terus ya udah, apa tuh namanya? Itu alumni aku yang manggil. Cewek-cewekan nih semua. Jadi yang karena itu aku kelas 11, terus kakak kelas aku yang udah kelas 3, sama alumni aku yang baru lulus. Terus kayak gue pikir kayak, nah masa alumni masih berurusan sih? iya kan, maksudnya kayak kok ini ya udah pada lulus kenapa masih disuruh ngumpul juga gitu loh. Aku kira ya udah emang sebatas lo masih sekolah di sini, ya udah lo bakal kena gitu loh. Ya udah akhirnya di situ itu yang trauma parah sih aku. Kenapa tuh? Diapain? Duh, parah banget Kak. Jadi paling depan itu angkatan alumni aku yang baru lulus, yang barisan belakangnya itu kakak kelas aku, barisan belakangnya ini angkatan aku. Itu tau gak kamu diapain? Dioper permen karet. Itu zaman aku juga kayak gitu. Iya, maksud aku, bukan permen karet, kita kayak permen, tau permen iya. Ya, jadi yang ujung harus nyampe ke ujung, terus ngasihnya nggak boleh pakai tangan. Ya kan, kayak pakai mulut. Kamu pakai mulut juga? Pakai mulut. Sama lagi. Nah itu tuh trauma banget kayak. Dan gue yang paling ujung, gue suruh nelen lagi. Temen aku yang puasa loh. Temen aku yang puasa, Kak aku lagi puasa. Oh ya udah nunggu buka puasa, akhirnya udah ajan, dia minum dulu, baru di ini. Aduh, najis banget dan najis. Gue kirain udah berhenti di angkatan lama ya gitu. Kan, aku kira juga kayak gitu. Karena kebetulan SMA aku tuh di antara SMA Jaksel lainnya ya, emang dia agak level bawah sih. Aku nggak tahu sih yang kayak udah gorasik sih ya, gorasik setelah ada segala macam, aku nggak tahu mereka kayak gimana. Cuman di sekolah aku tuh kayak gitu. Itu sih yang bener-bener trauma banget menurut aku. Kayak iya apaan sih, najis banget. Iya, kayak ngerasa kayak gak ada gunanya gitu. Iya maksudnya ya, kan kita gak tahu mereka kenapa ya. Terus kena air liur segala macam. TBC pula, ya kan, COVID pula. Emang SMA kena TBC? Lah bisa aja. Bisa jadi sih. Ya, takutnya ada penyakit bawaan gitu. Takut kan itu sih Kak. Karena kan droplet kan, liur kan bisa ngeluarin ya itu virus lah, bakteri lah. Bener banget itu, aku yang kayak ih apaan sih ini. Terus dari situ aku kayak mikir gue kalau jadi kakak kelas gak akan mau kayak gini. Iya, gue juga gitu. Ya kan? Jadi waktu gue kan dikerjain kayak gitu kan waktu masih angkatan kelas 1 kan. Nah, terus pas kelas 2 kelas 3 gue kayak commit to myself, kayak gue gak mau ngerjain. Nah, tapi teman-teman gengku kayak gitu, kayak ya udah lu aja gitu. Gue gak ikut-ikut. Iya, bener, aku juga kayak gitu kok. Kebetulan aku pas kelas 3 tuh udah gak di sekolah itu kan. Aku lanjut pakai C lah. Terus aku ditelepon sama temen aku. Dino di mana? Di rumah. Sini, gue lagi mau forum. Oh ya dari gue datang. Di situ aku nggak ikut forum. Aku malah bercanda sama adik kelas aku karena, ya gimana ya? Karena nggak tega nggak sih? Nggak tega. Iya, cuman kayak buat apa juga? Iya, gitu, kayak gitu. Nggak ada manfaatnya. Mending kalau misalnya memang kita ngelatih mereka untuk paskibra, misalnya kayak gitu, atau misalnya ngelatih di olahraga, volley, basket atau apa, itu masih bermanfaat gitu. Karena kan misalnya kalau dulu ngerasain paskibra kan juga ada senioritas kan. Cuman kayak ya udah gue disiksa apa sih, nggak apa-apa deh gitu. Emang ada tujuannya gitu. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu gue kayaknya memang harus dihapuskan deh. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Lanjutannya apa ya? Kok aku udah lupa. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu kan baru fresh from oven. Aku udah 4 tahun lalu loh lulus. Gue udah berapa tahun? Berapa tahun tuh Kak? Banyak. Jangan dihitung ya, jangan dihitung. Gitu sih. Pokoknya terus aku juga ngeliat pengalaman teman-teman aku. Alhamdulillahnya tuh aku bukan anak-anak yang terlalu deket sama kakak kelas cowok gitu loh. Iya. Nah ada temen aku yang emang gak ada yang ganteng apa kakak kelas cowok kamu? Hai. Oh ini kakak kelas cowok? Bukan. Ya kan gak enak sih. Iya. Sebenarnya ada dulu pernah Iya, sempet ada deket, tapi kayak yang ini loh Kak. Ya kayak cuma sebulan aja gitu loh. Kenapa cuma sebulan? Ada lah pokoknya. Lama gitu. Itu kayak adalah kayak namanya juga anak SMA ya. Jadi ada aku punya pacar, aku udah putusin dia, terus aku udah kesal kakak kelas aku, yang ini gak terima, mantan aku diputusin sama mantan aku lewat chat. Dari situ aku kayak kan katanya ada peraturan nih di SMA suruh senyum sama kakak kelas kan. Aku senyum lah sama temennya dia. Kak, padahal itu di koridor cuman kita berdua doang. Terus pas setelah aku putusin temennya dia kayak itu kayak menurut aku freak banget sih. Kayak ih apaan sih kayak gitu loh. Makanya kayak banyak sih kakak kelas yang kayak gitu. Sama temen aku tuh dideketin sama kakak kelas yang udah punya cewek. Tapi yang ribet tuh gengannya. Iya emang biasa begitu ya. Sampai diikutin loh Kak ke tempat les temen aku itu. Oh iya. Iya itu parah banget sih menurut aku. Cuman emang kan tujuan kita senyum sama kakak kelas tuh untuk gimana tuh? Sebenarnya juga itu nyari. Tergantung kalau misalnya kakak kelasnya B aja. Mari Kak. Iya. Kalau ganteng ya. Cuma kalau misalnya mau cuci mata ya. Iya, mari Mas. Kalau dijual kan Mas kan. Mari Mas. Waduh, mas-mas Jawa ya. Mas-mas Jawa. Mas-mas Jawa. Gitu sih Kak. Pokoknya banyak lah tentang kakak kelas tuh sama SMP juga aku pernah ada kayak gitu juga. Makanya kenapa dari keresahanmu itu tumbuh nih konten-konten. Iya. Preman Ciledug. Bener kayak biar orang-orang tuh mereka-mereka kayak gitu ngelihat dirinya sendiri gitu loh. Objektif aku tuh kayak oh ternyata gue kayak gini ya. Tapi kayaknya mereka gak bakal sadar juga sih ya kayaknya. Kayak oh ternyata gue kalau misalkan sosokan jagoan tuh orang ngeliatnya aneh gitu loh. Gitu sih. Aku biar mereka tuh sadar tuh sama cewek-cewek SMA. Apa sih sebutannya tuh ladies and gentlemen. Kenapa ladies? Bukan gentleman, ladies dan anak basis atau petarung. Ladies doang. Ladies. Oh. Jadi kalau misalkan SMA 6 nih apa sih? Gore Angel sih. Kalau aku dulu nama sekolah aku flamboyan. Jadi ladies gitu. Flamboyan ladies. Iya, flamboyan ladies kayak gitu. Makanya kayak itu ladies Lisa tuh yang anak-anak cewek-cewek yang nyentrik lah ibaratnya kayak gitu sih. Kayak aku nyebutnya ladies yang sekolah pakai lip tint tebel-tebel. Ya Allah, iya lagi. Ya kan, kamu dulu pakai lip tint? Ya pakai lah. Kalau ya kan memang kita mengalami masa-masa pakai lip tint yang bibirnya terus kayak abis kena apa ya? Makan orok. Makan orok. Ya kan. Tapi makan orok. Kalau misalkan lip tintnya yang kayak ya udah yang natural tuh kayak nggak apa-apa ya. Kan ada yang nyetek banget. Itu yang kayak makan orok itu. Ya kayak makan orok terus alisnya alias bukan celurit lagi. Ini apa sih yang kamu sering bilang Beb? 0,5 lah apalah itu 0,5 udah kayak gitu sih. Makanya ya udahlah nggak apa-apa sebenarnya gitu sih. Iya jadi banyak cerita lah tapi. Banyak cerita ini kalau dilanjut bisa sampai jam 11 malam ya. Nggak apa-apa editor lama banget ini ya. Iya sih tapi kalau selain itu deh, selain keresahan dari masa-masa sekolah yang harusnya bahagia tapi agak sedikit suram ya. Betul. Ada gak sih pengalaman-pengalaman lain kayak misalnya waktu itu kamu POV pacaran sama tukang balon? Kenapa gitu kepikiran? Kenapa gak tukang bubur gitu kan? Atau tukang apa ya? Contohin dong. Jadi apa kamu punya pengalaman apa ya? Karena kan aku tuh kalau di luar tuh aku kayak biasa aja gitu ya. Kalau di inner circle aku aja itu aku kayak kelakuan random aku. Kalau kayak ketemu orang baru berteman baru 2 bulan 3 bulan tuh aku gak kayak gitu loh. Kayak tiba-tiba gitu-gitu kan orang kaget terus orang ketawa. Itu teman-teman sahabat-sahabat aku doang yang lihat sama keluarga aku, mamaku. Kalau temen malu jantungnya harus sehat ya. Mamaku tuh kebetulan kayak independent woman. Career woman gitu kan, kayak wanita karir yang pusing seharian kerja. Jadi badut di rumah tuh aku doang. Kakak aku juga ya dia meminta hiburan sama kakakku. Aku sama kakakku beda kepribadiannya. Dia tuh lebih yang kalem, lebih cewek kayak juga. Cewek kalem, terus juga yang nggak terlalu bercanda banget anaknya kalau ke mama. Nah kalau aku tuh kayak yang badut keluarga gitu Kak. Makanya kayak yang ya udah yang bikin ketawa mama. Dan itu tuh aku cuma di keluarga aku doang. Dan dibayar nggak sama keluarga? Jajan.
jajan. Masih Jadi jajan. badut keluarga, dibayar gak sama keluarga? Dibayar sama saya jajan. Terus kayak ya udah, terus kebetulan itu aku bisa dari SD loh. Apanya? Skill Skill itu. tukang balon. Nah, yang bisa di keluarga aku tuh cuman adik sepupu aku sama adik saudaraku. Gitu akhirnya kayak aku juga kadang suka kayak gitu, ke depan tuh kayak kayak gitu-gitu. Lagi serak ya, sorry banget kayak gitu. kayak gitu-gitu tuh. Kayak dia dari tadi loh Kak, dari aku datang ketawa mulu, lagi parkir mobil ketawa mulu. Kita juga butuh badut di rumah ini. Butuh bareng. Dari tadi udah stres ya kan, kerjaan, editan gitu. Iya kan. Terus kayak itu teman-teman aku kayak, ih lu ngapain sih, terus ketawa, lagi deh kayak aku kan kayak gitu kan, kayak ya udah kayak spontan aja sempet gitu. spontan uhuy aja kan. Ntar tiba-tiba kalau dia lagi bad mood, lu coba udah kayak tukang balon dah. Ntar temen aku kayak gitu, apaan sih, kagak. Tapi giliran kayak kita lagi diem, terus aku kayak gitu, mereka pada ketawa gitu loh. Aku kayak spontan uhuy aja, kalau diminta gak mau kayak gitu. Karena akhirnya itu konten abstrak banget sih sebenarnya. Cuman aku nggak expect itu bakal blow up banget sih. Nggak expect itu sampai masuk X loh. Wow. Itu kaget banget kayak, ngapain gue kayak gitu masuk X? Kenapa sih dulu gue bikin Get Ready With Me kagak masuk X? Biar gue yang itu masuk X gitu ya. Berarti lu gak spek Ya kan, bukan spek cewek TikTok, bukan, emang bukan pasarnya ya kayaknya kayak gitu sih Kak. Makanya terus di situ suka kan. Maksudnya itu juga kenapa bikin kayak gitu kan sebenarnya apa ya, belok banget sama konsep-konsep sebelumnya kan, yang kayak petarung, terus sama ladies gitu-gitu, kakak segala macam itu kan belok banget. Ya udah akhirnya orang TikTok tuh emang orang-orang capek sama hidupnya kali ya. Jadi emang dia butuh ketawa aja gitu di TikTok. Kayak udah deh nih gue dapat pahala ngehibur lu pada. Walaupun sebenarnya gue kalau ketemu bos gue, terus ketemu teman-teman kantor tuh mereka pada Dinsa kayak gitu. Nggak apa-apa deh. Yang penting bikin orang ketawa ya. Yang penting bikin orang ketawa. Emang lu kerja di mana sekarang? Ini tadi ada titipan ya. Aku kerja di Mas Didit Maulana kalau kamu tahu. Wah, bisa gambar dong. Aku buka kan dia fashion designer emang. Cuman karena beliau ini juga buka kelas bisnis gitu. Namanya Jadi Gini Belajar Bersama. Nah aku tuh project spesialisnya beliau gitu. Jadi nanti aku yang tim partnership gitulah gitu sih. Gitu. Itu ngapain tuh misalnya tuh? Nyari-nyari partner, kayak misalkan Mas Dit mau ke Jogja nih, kayak nanti aku bakal ke Jogja, nah aku cari venue partner gitu-gitu, F&B partner segala macem, sangat partner. Ini ya bertolak belakang dengan kepribadian ya kan. Kalau Mas Didit tuh kan harusnya kayak kalem, cewek-cewek Jawa. Mas Didit juga receh loh. Iya, enggak, maksudnya kalau misalnya kalau kita ngeliat tapi aku sukanya wallah ya Mas Didit ya, kalau mau naikin gaji aku juga apa sih, cuman 2 tahun aku kerja di mana-mana, itu Mas Didit bos aku yang paling nggak ada duanya lah. Belum pernah kerja di sini berarti. Ya dan nanti aku tuh lihat tuh muka-mukanya bahagia semua loh. Tadi dia ngamuk loh dia. Lightingnya disenggol-senggol tadi loh sama dia loh. Gak apa-apa. Gitu. Dikit lagi kok. Terus Mas Didit ini apa namanya paling baik banget. Aku sampai cetak sama orang itu, sumpah ini bos gue. Gue nggak tahu gue kenapa nih. Kayaknya gue bisa sakitin kali ya tahun lalu ya. Banyak yang banyak kehilangan tahun lalu ini. Makanya Allah temen. Ih sedih banget deh kalau cerita. Karena kamu kalau relationship break up sama cowok tuh biasa aja kan. Tapi kalau friendship break up tuh sakit banget. Emang kenapa? Maksudnya sama teman kamu siapa? Maksudnya kok bisa relationship break up? Kayak apa ya namanya, juga anak kuliahan kali ya. Gitu. Ya receh banget sih sebenarnya. Cuman ada beberapa orang yang udah kayak ya udahlah kita ngalah, minta maaf. Nggak apa-apa nggak berteman. Karena menurut aku juga lama semakin kita tua semakin kecil juga kan circle kita. Dan menurut aku itu emang seleksi alam aja sih. Jadi ya udah kayak kemarin tuh menurut aku sakit banget sih. Ih sumpah sedih banget. Aku ya sedih, aku janji sama diri udah aku. Disediain tisu kok. Iya aku janji gak mau sedih-sedih loh untuk podcast ini. Biar seru. Coba dong cerita dong kenapa. Kayak ya pokoknya jadi aku ngapa dikit aja, nggak panjang kok, nggak oversharing kok. Kayak aku tuh punya sahabat lah. Nah aku putus dari mantanku deket sama dia.
Jadi mantanku ini ngejar-ngejar banget aku, tapi aku tuh karena aku yang ngerasain ya, dan aku tuh bukan tipikal orang yang apa-apa tuh cerita gitu. Karena aku ada pengalaman gak enak kalau aku apa-apa oversharing walaupun ke sahabat sendiri ya. Jadi mendingan aku kayak putus dulu, tenangin diri 2 bulan 3 bulan, baru aku cerita ke sahabat-sahabat aku kayak gitu. Nah ini tuh aku waktu itu udah aku jelasin dari A sampai Z kenapa aku putus bla bla bla. Tiba-tiba si cowok ini tuh nge-reach out temen aku ini. Padahal nih bestie kamu nih. Iya, tapi dia gak bilang ke aku. Kamu kesel gak sih kalau misalkan kayak kamu ya sahabat, tapi mantan kamu yang gak kamu pengenin balik lagi tuh ngechat teman kamu. Ngerti gak sih? Kayak kamu marah gak sih kalau misalkan dia gak bilang ke kamu? Ya, lah kan udah mantan. Iya, maksud aku kayak ini mantan kamu nih baru putus, dan kamu tuh kesel banget nih sama mantan kamu nih, kamu gak mau balikan sama sekali. Tapi dia malah gak reach out mantan sahabat kamu. Iya. Dan sahabat kamu tuh gak bilang ke kamu marah gak? Iya kesel sih, kesel sama dua-duanya sih. Iya kesel. Nah tapi yang bikin aku keselnya adalah kecewa aja. Yang bikin aku sampai gemeter banget waktu itu sampai dimasukin story. Apanya? Chatan dia sama mantanku gitu. Itu yang aku bikin sedih banget sih. Makanya chatnya apa? Maksudnya kayak mereka udah kayak bukan mereka deket ya, cuma kayak ngomongin aku aja sih kayak gitu. Dan itu diposting di close friend, tapi dan itu dilihat temen aku, dan temen aku bilang ke aku kayak aku nggak expect aja sih, kenapa sih tiba-tiba banget nih, kita nggak ada angin nggak ada hujan kok tiba-tiba kayak gini gitu loh. Sampai sekarang aku nggak pernah mau minta maaf sama dia, ataupun aku nggak pernah menerima maaf dari dia. Mungkin yang bikin kamu sakit hati tuh kayak dari kenapa harus teman kamu, sedangkan maksudnya kayak pertemanan itu kan berharga banget. Iya berharga banget gitu, dan apa ya, kayak aku nggak expect sampai segitunya loh dia, karena jujur dia baik banget temen aku yang ini. Kayak sedih banget sih Kak, itu kayak ya Allah, sampai kamu pernah kena fitnahan gitu gak sih? Ya pernah lah. Iya fitnahan. Aku tuh tahun lalu tuh banyak dapat banget fitnah-fitnahan yang menurut aku ini nggak bener loh, bener-bener nggak bener. Sampai aku tuh nangis ke mama ini nggak bener sampai aku ke sahabat-sahabat aku, lo percaya nggak gue kayak gini, lo percaya nggak gini, demi Allah gue nggak kayak gini, nggak dia lo nggak kayak gini, nggak cara nggak kayak gini. Kayak ya udah akhirnya diem aja. Sampai aku sekarang harusnya aku udah sidang, aku nggak sidang karena aku keganggu kuliahnya. Tapi ya sebenarnya karena aku kerja juga waktu itu kan 2 kaki. Ya udah, jadi ya long story short seperti itu sih. Jadi aku ngerasa kayak sampai aku pernah sholat itu sambil nangis. Ih kok gue jadi sedih sih. Gak apa-apa dong. Dia tuh kayak ya Allah kenapa sih gitu, kenapa sih gue tahun ini kayak gini gitu. Kayak ya udah sih. Terus kayak dari situ thanks to him banget sih, kayak dipertemuin sama dia segala macam gitu-gitu. Yang ada dan beberapa sahabat aku dari Yandi yang minta di-mention juga di sini, ada Yandi, Ranti, Fiji segala macam lah pokoknya, yang ada di samping aku, bener-bener inner circle aku banget yang ada, yang masih percaya. Dan akhirnya kayak ya bener sih, Allah tuh bener-bener ngelepas apa yang lo sayang dan akan ngegantinya dengan lebih baik. Dan aku ngerasa kayak oke, mungkin gue sekarang dapat bos yang baik banget, dan rezeki yang menurut aku kayak yang gak susah lagi untuk dicari kayak tahun kemarin. Walaupun ya gak segampang itu sih memang. Ya itu butuh pengorbanan yang kayak tahun lalu itu sih. Oh makanya itu kenapa kamu tadi bilang kamu pakai C itu. Iya pakai C kayak gitu sih. Makanya di TikTok juga ramai banget soal itu. Makanya ya udah sekalian di sini aja ya. Memang aku yang tadi aku bilang smack ya, single mother anti galau ya kan, kayak gitu sih. Karena menurut aku kayak, tapi berarti kamu maksudnya udah gak berhubungan sama sekali sama papahnya anak itu. Nyariin gak tapi? Enggak sih. Oh oke. Gitu sih gitu. Kayak ya udah baik. Berarti itu bukan yang mantan yang tadi yang sama your bestie. Bukan. Udah lama banget kan, dari anakku 3 bulan. Udah sih kayak gitu aja sih. Maksudnya kayak yang gak berkesan banget ya. Jadi ya udah, itulah singkat cerita dari background kehidupan di Insta Sabina kayak gitu. Roller coaster ya Wak ya. Cuma gak apa-apa, maksud aku kayak kalau aku gak terbentur ya aku gak akan terbentur. Iya kamu gak akan jadi wanita yang tough lah. Iya, terus kayak dulu kan aku orangnya kayak, kamu pernah ngerasa gampang left out gak? Iya. Iya kan, kayak misalkan teman-teman kamu bikin acara terus kamu gak ada, nongkrong kamu gak ada, terus kamu kayak gue gak diajak kayak gitu kan lah. FOMO, kalau sekarang kan FOMO kan, kalau dulu kan left out kan, kayak tahun-tahun lalu left out kan bahasanya. Nah aku dulu kayak gitu, cuman setelah aku kenalan banyak temen, aku kayak bodo amat. Ya makin dewasa kayak maksudnya kayak ya udah kita akan lebih fokus sama kehidupan kita sendiri dibandingin dan sama. Dan itu enak banget kayak gitu. Asli enak banget. Dan bener kata mamaku, karena mamaku tuh orang yang gak bersosialisasi banget ya. Bahkan temennya itu cuman ya teman kantor sama keluarganya aja udah. Dulu pasti suka kayak ngerasa
galau banget kalau kita kita nggak ada di grup WA yang bener. Apalagi aku punya temen, terus aku punya temen. Ya. Kayak dia teman kelas aku, ini teman kelas lama aku. Aku satuin. Mereka main aku nggak diajak. Ya. Kayak gitu, kayak aku sampai nyari validasi nih, gue boleh gak sih ngerasa kecewa gitu loh, kayak gitu sih. Cuman dari situ ya pokoknya temen aku juga gak suka dengan sifat aku kayak gitu. Jadi udah berarti emang kita ditakdirkan untuk tidak berteman gitu loh. Jadi aku ambil hikmahnya kayak gitu aja sih. Berarti emang kita gak cocok aja teman. Jadi kayak yaudah, lo cut off gue cut off lo, kayak gitu. Iya, semakin kita dewasa, kita tuh akan kayak lebih, kalau mungkin dulu kita berusaha legowo lah ya, kita berusaha ikhlas gitu. Kalau sekarang kayak ya udah sih gitu. Iya, makanya aku punya adik sepupu kan lumayan banyak ya. Aku pernah dengar adik sepupu aku tuh dibully. Dia waktu itu SMP karena dia pakai Android. Kalau nggak salah apa gimana aku lupa. Bukan iPhone lah ya gitu. Iya, bukan iPhone lah ya. Itu dibully, terus aku bilang, ngapain peduli kayak gitu. Mereka nggak bakal pakai. Bahkan aku juga pernah dibully kan. Aku tuh dibully gara-gara karena aku MTS. Terus background aku tuh bukan yang Islam banget sekolahnya. Jadi aku udah nongkrong gitu loh, karena aku punya kakak sepupu yang lebih tua lah ibaratnya. Jadi aku udah mainnya tuh sampai malam. Tapi kan itu kan di rumah saudara kan. Iya. Nah waktu aku SMP itu aku dijauhin gara-gara katanya aku tukang nongkrong. Kayak gitu, karena aku MTS kan basicnya kayak gitu. Terus karena aku lebih nyaman ngobrol sama laki-laki, terus mungkin dilihatnya terlalu deket kali ya. Jadi dibenci karena hal itu juga kayak gitu. Sampai mungkin aku juga bukan anak yang pintar banget, nggak pernah masuk 10 besar kak. Terus 10 besar paling bawah pernah? Pernah, jujur pernah, nggak apa-apa. Bukan 10 besar di atas, 10 besar di bawah. 10 besar bawah pernah. Gitu tapi aku juga pernah loh. Baik serius, maksudnya aku tuh waktu SMA itu pernah aku di 10 besar di bawah. Nggak apa-apa tau, nggak apa-apa. Bahkan justru menurut aku kayak, ya udah sih nggak kepake banget. Nggak kepake banget, ujung-ujungnya kuliah. Ya kan? Iya kan, kayak yang menurut aku yang kepake banget tuh kuliah sih. Untuk saat ini kuliah, karena aku gak bakal bisa kayak gini kalau aku gak dapet ilmunya dari kampus aku. Bener. Kayak gitu sih. Terus KKM matematika pada saat itu tuh 62 sorry. Dan aku dapet 68. Dan ada salah satu wali murid yang bilang ke mamaku, kalau ada wali murid dari salah satu perempuan di kelas aku bilang aku tuh nyontek. Dapat 68 tuh hasil nyontek? Iya. Gue perkara beda berapa tuh? 8 kurang 6. Gobloknya kelihatan ya. Terus kayak perkara namanya tuh dia sampai ternyata gue dibencinya segitu banget loh. Kayak gitu sampai pernah anak SMP, anak kecil, ada salah satu kelas aku maju ke depan, sosokan kayak, gue mau dong kalian sebutin 1 atau 2 orang yang lo paling gak suka di kelas ini. Dan 80% yang jawab itu aku. Maksudnya mereka menyebut nama Dinsa? Iya, Dinsa. Aku langsung nangis ke kamar mandi kayak, gue belum siap loh untuk lo keroyok kayak gini. Kenapa tiba-tiba gue dikeroyok Dinsa kayak gitu. Akhirnya aku nangis ke kamar mandi tuh. Aku ingat banget sumpah. Tapi pada akhirnya ya mereka butuh kita juga gitu lah. Makanya kayak kalau kalian lagi di posisi kayak aku kayak dulu lah, ya udah diemin aja. Nanti ujung-ujungnya toh mereka yang butuh gitu loh. Yang butuh kita. Kayak gitu sih. Tapi anyway, berarti sekarang anak kamu umur berapa? Umur tahun ini kayak 5 deh. 5 gitu. Gimana sih kok lu lupa tahun ini kayaknya gitu. Kayak gitu sih. Tapi gimana pengalaman as a young single mother? Seru banget. Young smack. Seru banget dong. Seru banget. Cewek? Cowok sih. Seru banget dong. Kayak masih bisa nongkrong kok. Masih bisa ini kok gitu. Iya sih. Kayak orang kan kalau kayak kesannya kalau ntar lu jadi ibu. Tergantung say. Iya tergantung sih. Kalau misalkan emang lu kayak lo kerja buat diri sendiri ya terserah sih. Cuman kan aku kalau nongkrong, aku kan BTW aku juga masih sering nongkrong kan. Tapi nongkrong aku tuh kayak yang, aku kan BTW jurusan aku PR. Kalau sepengetahuan aku PR tuh harus tahu sifat-sifat target audience kan. Dan dengan nongkrong itu aku jadi tahu dari kelas A sampai kelas bawah lah ibaratnya gitu. Jadi kayak ya udah gue nongkrong juga bawa benefit gitu loh. Terus juga kalau aku nggak nongkrong kayak gitu, aku nggak bakal bisa tuh ya jadi petarung. Iris kuping jadi gua. Sekarang lo termasuk orang yang basis atau petarung? Gue basis ladies. Iya kan, kalau ladies kan ya udah ladies gitu. Tapi kalau ladies udah pasti nongkrong sih kan? Udah pasti nongkrong. Udah pasti petarung. Petarung cowok. Kamu tau gak sih? Tahu. Lebih ke tukang balon anjay. Terus kayak kalau ladies tuh kayak, aduh kalau dibilang cabe-cabean kasar banget ya. Iya nggak apa-apa. Lebih ke atas itu gue ngeliat.
Bukan gue yang ngomong ya, karena dia yang ngomong. Cuman karena aku tinggal di perkampungan juga itu banyak banget sih. Baru kemarin kena gerbek loh mereka. Gara-gara? Jadi kan rumah aku tuh deket tol Petukangan kan, tol Ciledug. Tuh ada jembatan penyeberangan. Itu kemarin pada digerebek. Bocah-bocah SMP pada makanya segini-segini ketat-ketat. Iya, digerebek di bawah kok. Oh, di bawah tol apa? JPO. Apa sih? Penyeberangan gitu loh. Iya. Penyeberangan iya. JPO. Iya, itulah. Kayak gitu. Itu rame banget malam-malam. Anak SMP. Yang bikin dia digerebek apanya? Kayaknya pada minum-minum dari situ. Oh. Terus kayak gelap tempatnya gitu. Kayak anak SMP dulu gue abis ini hafalan. Karena kan MTS ya. MTS. Makanya aku hafalan dulu. Jadi kayak ngeliat kayak gitu kaget sih. Kaget ya? Terus kayak ya Allah aku jangan begitu. Cowok sih gak apa-apa sih. Cowok. Petarung. Jangan petarung yang norak ya. Ya, petarung yang gaul ya. Iya, petarung gaul kayak misalkan temen cewek lo diapain gitu. Ya udah lo belain lah, jangan kayak benches gitu. Maksudnya kayak jangan cupu lah gitu. Gitu sih. Soalnya ada petarungan. Punya enggak Kak temen yang kayak sebenarnya yang tawuran bukan dia, tapi dia cerita ke orang-orang seakan-akan itu kisah dia. Oh, ada. Ya kan? Terus dia bilang, "Ya elah itu bocah gue iris, kuping gue gak percaya." Kayak gini. Aduh najis banget, kalau gue cerita diam. Nah aku punya cerita lagi nih. Gimana tuh? Aduh seru banget lagi nih dengerin cerita lu nih. Editor aman kok ngedit 2 jam. Aman ya. Maksudnya kayak aku, sorry ya, kayak aku punya mantan juga. Dia tuh kayak di klub. Mantan lu tuh banyak banget ya? Berapa sih? Ini kayak aku baru ceritain baru 3 doang loh. Lah kan mantan gue, mantan gue. Inspirasi. Enggak aja, ini mantan lu tapi lu hitung semua kan? Itu. Ya udah itu berapa? Kan baru 3 loh yang aku mention. Ya yang lu cerita 3, tapi aslinya berapa? Kalau misalkan yang pacaran bener kayak dari ya nggak sampai 10 deh. Banyak anjir. Tapi kalau misalkan kamu denger teman-teman aku mereka lebih banyak anjay. Ya gue ngedenger lu aja kayak banyak banget. Berapa gitu. mantan lo? Gak mungkin. Kau berapa sayang? 2. Bohong. Gak mungkin orang kaya lo 2. Terus kayak apa ya? Kayak ya namanya cinta-cinta monyet gimana sih? Kayak lu gak jadi pacar gue ya udah. Cuma aku ngitung mantan itu pas SMA sih. Ya itu gak nyampe 7 juga. Berarti SD SMP gak kehitung? Enggak lah. Padahal SD SMP tuh 5 SD SMP 10 Kak SD 10 Tiap tahun ganti. Enggak jangan dong. Tiap semester bahkan. Enggak sih kayak tiap minggu aja gitu. Atau abis upacara gue ganti. Astaga. Tuh. Jadi gue gak jajannya sama beda-beda cowok atau abis upacara. Terus adalah kayak itu 2000 berapa ya 2019 sampai 2021 aku pacaran sama alumni aku. Ya jadi lu masih SMA, dia alumni. Ya, tapi pas 2019 ini aku udah kelas 3 lah. Dia udah beda 6 tahun aku ya. Ya. Jadi itu dia yang dikenal alumni kayak nih gue nih kayak gitu. Ya, gue dulu preman nih di kampus, di kampus sekolah di sekolah deh kayak gitu ditakutin angkatan aku gitu-gitu. Nah itu tuh aku dapat inspirasi dari dia karena dia freak banget sih menurut aku. Pernah pura-pura kebacak. Pura-pura kebacok. Lagi berantem sama aku gara-gara kamu tau gak sih orang yang NPD terus cemburu segala macam. Itu tuh masalahnya tuh dia cemburu sama sepupunya ngobrol sama aku. Ketawa-tawa dia cemburu terus kita berantem. Oke. Ini malam-malam jam 2 pagi. Di kalau kamu tahu tol Ciledug tuh dia ada letter U yang panjang banget kalau kalian tahu. Dia tiba-tiba nelfon. Kayak abis berantem terus telepon lagi, aku kebacok nih gini. Ya aku dengan umur aku yang jangan ketawa apa lu, dia ketawa Kak. Terus dia ketawa mulu sumpah. Karena cerita lu mantan lu tuh aneh-aneh. Karena sahabat aku tuh kalau bawa nongkrong pacarku dia ceritain dari A sampai Z dan dia tuh geleng-geleng. Dan ini pengalaman worst. Ini worst parah sih kayak. Aku 22 tahun mau hidup, itu 2 tahun yang mau aku hapus dari hidup aku. Bisa ya, delete gitu. Ya Allah tolonglah, ini amnesia lah gue gitu kayak. Terus aku telepon sahabat aku yang deket rumah aku. Tolong dong di samperin si bang ini dia kebacok. Yaudah di mana gini-gini. Terus aku telepon si mantanku udah di rumah. Oke, dia nggak jadi udah di rumah. Besok kan aku ke rumahnya dong. Ya siapa sih yang khawatir ya kan pacar petarungnya kebacok gitu kan. Iya. Terus kok itu pacar petarungnya. Oh iya, gitu. Kalau sekarang kan kita dengar gitu. Jadi kalau pas waktu itu kan kayak yang aduh gimana ya ini kebacok ya Allah. Gimana ini kebacok dia pasti kayak aduh bopeng kan pasti badannya. Terus ya udah ke rumahnya ditunjukin jaket sama kaos dia yang kebeset. Tapi tahu nggak sih lo kayak dibesetnya sengaja. Oh rapi. Oke. Okay. Dari situ kayak
gue umur 18 tahun tuh kayak gue gak goblok banget. Iya sih kayaknya. Kayak sampai sekarang tuh ini orang kenapa sih kayak gitu. Ini orang kenapa sih, terus kenapa gue khawatir gitu. Tapi ya wajar sih karena jam 2 pagi dikabarin kebacok padahal gak kebacok gitu. Dan itu tuh kayak orang-orang yang omongannya tinggi banget padahal itu ibaratnya ceritanya cuma segini. Iya. Tapi dia tinggi-tinggiin biar orang tuh kayak punya impression yang bagus untuk dia gitu loh. Itu tuh petarung-petarung yang norak lah menurut aku. Dan menurut aku tuh jangan dilestarikan lagi ya untuk generasi alpha ya sekarang. Nggak tahu apa. Ya generasi alpha. Alpha kayaknya. Pokoknya generasi setelah Z lah. Jangan ada manusia kayak gitu karena bener kayak itu nguras batin parah. Punya temen kayak gitu aja yang cerita tentang ribut mulai tuh pegel banget. Masih ada gak kak? Masih kan kayak gitu. Kalau misalkan cerita, wah itu bocah gue tuh banyak banget, iyalah gue ratain semua, iris kuping gue itu, ya Allah itu pegel banget gue kalau denger cerita kayak gitu. Parah banget sih, makanya aku bikin konten kayak gitu biar mereka tuh sadar. Ternyata kalau orang denger cerita gue kayak gitu pegel juga ya, malas juga ya kayak gitu sih kak. Maksudnya kadang tuh kita tuh capek untuk acting pura-pura percaya. Kayak iya kan, kayak gitu. Kayak gue pernah tuh gue tawuran sama anaknya Jokowi kayak gitu kan. Gitu kita kan harus kayak wah demi apa sih, gila lo keren banget tuh taruh siap kayak itu kan. Masa kita harus kayak siap gitu, itu kan gak mungkin dong. Dia tuh kayak, terus ada juga sering banget aku temuin sampai sekarang. Kalau misalkan si Iqbal dia umur 20 tahun yang udah lulus SMA, terus main sama anak-anak SMA. Mereka duduk di bawah, dia di atas. Iqbal di atas itu banyak banget aku temuin. Terus kakinya nangkring satu. Nangkring satu. Iya itu dulu. Jadi gini deh. Sekolah ini, padahal itu bukan cerita dia. Itu cerita temennya. Iya cerita temennya kayak gitu sih. Aduh, capek banget. Kayak capek banget kan. Makanya aku bikin kayak gitu tuh biar orang-orang tuh kayak ya udahlah pelan-pelan yuk kita hapus apa sih fatwa seperti itu, marga satwa seperti itu gitu. Marga satwa anjir. Marga satwa seperti itu gitu. Harus dihapuskan. Harus dihapuskan karena sebenarnya bagus juga ya. Ya kalau lo mau bergaul nongkrong sana kemari ya nggak apa-apa, cuman jangan kayak gitulah. Apalagi teman-teman aku juga yang dulunya tawuran segala macam sampai masuk ke dalam sel gitu. Sekolah itu banyak banget dan itu tuh benar-benar merugikan banget sih. Misalnya ya walaupun mereka survive, cuman itu merugikan orang tua gitu. Iya, gitu orang tua kan harus bayar biar lo keluar gitu iya, kayak kan. gitu terus belum dan aku tuh selalu ngilu. Mama aku sih yang selalu wanti-wanti kayak gue udah capek-capek ngasih makan anak gue segala macem, ngerawat, ngedidik, terus mati konyol, kebacok segala macam. Itu kan mati konyol menurut mamaku. Dulu di sekolah aku ada yang sampai meninggal. Iya kan, itu kayak menurut aku mati konyol parah sih. Kayak itu gak keren gitu loh. Kayak itu orang tuanya gimana ya? Itu kayak lu ngelahirin anak, udah ngeluarin duit banyak banget, bermiliaran. Mungkin kalau ditotalin anak lo mati kayak gitu. Itu kayak menurut aku tuh kayak bukan takdir sih. Itu kayak dibuat takdir lo buat kayak gitu, lo mati seperti itu. Jemput sendiri. Jemput sendiri dan itu aku nggak mau sampai ada aku yang kayak itu tuh. Aku bilangin lo bergaul boleh tapi jangan sampai ketawuran. Cuman iya memang benar. Cuman kayak kadang aku masih ngerasa feelingnya. Mungkin kita sekarang udah dewasa, kita bisa pikir gitu ya. Cuman anak-anak sekolah yang masih dalam lingkungan itu, mereka itu masih punya apa ya? Masih ada ngeri gak sih perasaan masih, kayak gue pengen gue juga pengen diakuin nih sama validasi gue, sih butuh validasi. Cuman waktu aku SMA itu tuh aku juga udah selalu bilang sama temen aku jangan pernah ikut-ikutan kayak gitu. Karena aku gak mikir validasi, kayak keamanan lo aja, keselamatan lo aja. Lo mikir gak orang tua lo tuh udah kayak gini-gini loh. Lo terserah dia lo mau dicap cupu atau gimana, asal lo jangan kenapa-napa gitu loh, kayak gitu sih. Soalnya kan sampai sekarang juga aku masih nemuin kan orang-orang tawuran. Tahu gak sih video petarung Bedmood yang dia mau tawuran terus ada emak-emak gini, ini maling itu rumah gua. Demi apa? Apa sih dia ngomong apa deh? Ini, sini lu maju. Dasar lu mama gak jelas lu tolol gitu kan. Maling. Itu lucu banget. Dan dia tuh ketahuan kan nyali orang-orang kayak gitu tuh emang beraninya rame-rame doang. Iya. Beraninya rame-rame doang terus nggak keren. Ibaratnya pokoknya to the point aja, orang-orang yang tawuran itu menurut aku nggak keren sama sekali. Nggak keren sama sekali kayak gitu sih. Iya sih. Tuh, adik-adik sentil. Dibilangin sama Bu Hajah, sama Mami. Iya kayak gitu sih Kak. Terus kayak aku juga suka ngeliat konten-konten orang yang cerita tentang tawuran kan. Tapi aku selalu nanya ke temen aku, ini beneran kagak sih dia kayak gitu? Beneran ya, gue juga denger dari temen gue kayak gitu. Cuma kayak emang ada ya orang kayak gitu ya. Walaupun mungkin emang cerita mereka seperti itu, cuman aku masih kayak emang beneran ada ya kayak gitu. Terus dan
untuk aku yang punya mindset kayak gitu ya lo gak keren sih. Lo keren kalau misalkan ada cewek di catcalling terus dia ngelawan sendiri baru lo bela itu lo keren. Karena aku juga ada pengalaman catcalling seperti itu gitu dan gak ada yang belain sama sekali. Waktu itu 3 cowok lawan 1 cewek. Aku dulu kayak gitu. Kamu yang satu cewek dan di catcalling? Iya, itu jam berapa? Jam 11 malam. Dan aku kebetulan pakai pakaian tertutup banget. Emang mau dasar. ditabrak sama jamet. Itu kalau dicium paling juga bau timun kali Kak. Anjir, kayak, najis. Kayak ditabrak. Sayang mau mana? Terus aku kesel banget karena waktu itu papaku lagi covid yang parah banget. Terus aku baru nongkrong buat refreshing otak. Pulang-pulang digituin. Aku puter balik tapi nggak mungkin dong karena itu sepi banget, nggak mungkin aku kayak lawannya dia papain malah. Iya nggak karena aku emosi banget kan. Jadi aku tuh orang emang yang nggak bisa ngontrol emosi BTW. Makanya aku langsung puter balik. Tapi nggak mungkin aku lawan nih cowok di 3 cowok tuh di tempat yang sepi bisa diapa-apain aku kan. Akhirnya untung di pas nyebrang jembatan gitu ada cowok-cowok di warkop. Akhirnya aku tendang tuh motor tuh cowok 3. Tapi aku yang goyang kan karena mereka bertiga. Iya. Itu aku marah-marah di situ. Nggak sopan kayak gitu. Gue tuh cewek. Kalau misalnya gue jatuh gimana? Terus kayak samping aku tuh selokan gede banget. Kalau misalnya gue jatuh pak gue mati gimana? Itu kan bahaya banget kan untuk cewek gitu loh. Terus aku malah diteriakin kayak apaan nih bang? Nih cewek mabuk gini-gini kayak ih bocah gila apa nih ya? Apa maksudnya kayak otaknya ketuker kali ya sama sawi. Maksudnya kayak Anjir, ini apa sih? Kayak gue yang diteriakin tuh aku sampai gemeteran. Dan yang aku benci banget dan aku inget sampai sekarang gak ada yang belain aku sama sekali di situ. At least kalau misalkan lu kan bukan siapa-siapa, cuma digodain doang mah wajar. Tapi di sini case-nya adalah aku mau ditabrak dan aku mau jatuh. Kalau misalnya aku jatuh, kepala aku tuh bisa kebentur selokan dan misalnya aku mati di situ, ada yang mau nemuin di situ. Ibaratnya kan kayak gitu kan. Nah di situ nggak ada yang belain sama sekali. Sampai salah satu warga di situ bilang, udah jangan ribut di sini. Udah cabut. Cowok itu cabut. Akhirnya di situ aku masih gemeteran, masih nangis parah banget. Akhirnya ada salah satu cowok juga ngasih air mineral lah ke aku, tentangin menteri diapain. Aku cerita dong, gue terserah deh. Kalau gue digodain apa gimana, gue mau ditabrak, gue mau jatuh. Tapi kenapa sih kalian gak ada yang belain? Kalau misalkan itu tetangga lo gimana, saudara lo cewek, lo marah gak? Ya marah lah. Terus kenapa tadi gak ada yang marah pas gue digituin? Itu aku sampai sekarang masih membekas banget sih di otak aku. Makanya aku selalu bilang ke teman-teman aku yang cowok, lo kalau udah cewek gituin belain lah. Soalnya gak usah takut, mereka gak pakai sajem kok. Gini kayak lo pada bacotin aja, mereka juga pada iya bang maaf. Terus si ceweknya tuh juga ngerasa kayak ya udah ya gue maafin kayak gitu. Kayak aku ngerasa kayak please dah cowok-cowok lindungi lah walaupun lo kenal gak kenal sama cewek. Tapi kan itu posisinya sepi banget, gelap ya kan. Pun juga aku pakainya tertutup pada saat itu. Kayak gitu sih, itu sedih banget aku kayak gitu. Ya gitulah kadang orang-orang gak well educated ya. Iya maksudnya kayak makanya aku selalu kadang dulu iseng banget di story sosial media aku tuh cerita tentang catcalling. Soalnya aku aware banget kan sama soal catcalling. Itu aku gak bisa, paling gak bisa di catcall kayak gitu sih. Kayak tolonglah lu cowok-cowok saja kayak gitu, ya udah lo belain gitu kayak gitu. Baru tuh gue bilang petarung top, the real petarung, top tier parah. Itu aku bikin namanya ntar di mading kamar ya kayak gitu. Kayak gitu sih. Aduh ya sih, benar sih, setuju sih. Makanya next time kayaknya perlu edukasi lah buat orang-orang biar lebih tahu tentang itu. Catcalling sebenarnya udah banyak sih Kak. Cuman ya ada gatel kayak mulut. Iya. Bener tadi otaknya ketuker sama sawi. Iya kan? Udah bukan sawi lagi, sama gerobak-gerobak kayak itu udah ketuker ya kan. Sama tabung gas hijaunya udah ketuker itu otaknya. Sampai udah kan kalau nggak salah ada, belum nggak tahu sih udah ada undang-undangnya atau enggak. Iya. Terus itu. Tapi kan maksudnya kita bingung juga untuk apa ya? Ya maksudnya untuk menghukum gitu loh, ngerti nggak sih? Karena kan kadang nggak ada bukti. Iya benar-benar kayak gitu. Tapi ya akun-akun feminis tuh udah semaksimal mungkin untuk mengedukasi tentang catcalling sih kayak gitu. Makanya ya udah sih kayak gitu aja. Balik lagi ke ladies. Nah, Dinsya, lu ada nggak sih pesan-pesan buat para ladies? Kan sekarang yang lagi pada sekolah nih. Aduh, sebenarnya lu jangan kebanyakan pakai lip tint. Jangan pakai lip tint ya, bleber tuh lip tint lu bege. Terus kalau pakai alis jangan yang pensil oranye. Iya itu ya lah. Itulah spontan ya anaknya. Makanya jangan boleh deh pakai alis tapi yang rapi dikit gitu. Brokara lah. Buat gini-gini aja. Iya jadi yang kayak maskara itu rapi gitu. Benar, karena kan kita nggak tahu ya kepercayaan diri orang sampai mana. Ada soalnya temen aku yang nggak punya alis, dia pedenya pakai pensil alis gitu. Tapi kalau yang sampai bentuk
celurit atau pacul ya jangan lah gitu. Sama Pacul anjir. paling ladies, kalau ladies tuh yang paling aku rasakan adalah jangan ngusik adik kelas aja sih, karena itu kan jatuhnya bullying kan. Karena yang aku lihat orang-orang kayak gitu tuh ya parah banget sih. Lo waktu sekolah fokusnya kayak gitu sih, jadi gedenya kayak gini gitu loh. Kayak gitu yang aku lihat. Jadi jangan deh, mendingan asik-asik aja. Kecuali kalau misalkan emang adik kelas harus sopan sama kakak kelas, ya itu udah bare minimum orang-orang banget. Itu wajar lo tegur kalau misalnya emang dia kurang ajar sama yang lebih tua. Cuma kalau misalkan emang dia udah senyum tapi pakai rok ketat aja lo ribetin, ya dia aja juga kayak sinden roknya gitu loh. Kayak sinden anjir. Kayak gitu. Aduh, anyway Dinsya, thank you so much atas ceritanya hari ini yang super seru. Yang ternyata kehidupan Dinsya nih dibalik tawanya adalah roller coaster. Udah helikopter Pak ya? Helikopter. Muter anjir. Anyway guys, thank you so much juga buat yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama aku dan juga Dinsya. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. And see you, bye-bye.